Kita langsung ke Steve minta pandangannya bagaimana agar semua kebijakan program dari Presiden ini sampai ke publik dengan adanya juru bicara, Steve Mara. Halo Steve Mara, masih tersambung? Baik, Putri, gimana Put? Kalau untuk saat ini Anda melihat apakah memang banyak orang yang mewakili mengatasnamakan Presiden kemudian bersuara ke masyarakat? Ya, kita lihat sebenarnya rekan-rekan kita yang bekerja di pemerintahan kan juga sudah berusaha dengan sangat baik untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang ada gitu. Cuman terkadang ada perbedaan mungkin pandangan yang akhirnya malah menimbulkan kebingungan terutama di saat-saat di saat-saat awal pandemi ini dimulai gitu. Dan inilah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan untuk diluruskan oleh jubir yang nanti akan dipilih oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi benar-benar menjadi garis final dari segala kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah gitu. Jadi beliau juga harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kalau yang sekarang Bung Andi apakah melihat ada memang yang membawa nada kegaduhan atau memang sudah ya sesuai dengan koridor jubirnya? Persoalannya mungkin sekarang adalah terlalu banyak orang yang mengatasnamakan presiden. Terlalu banyak corong yang mengatasnamakan presiden. Sehingga kalau pesannya koheren masih mending. Tapi kalau pesannya menjadi tidak koheren, orang menjadi publik menjadi bingung. Lalu presiden kemudian sikapnya presiden bagaimana? Ketika ada menteri atau dua menteri atau lebih berbeda pandangan. Ketika ada yang bilang boleh mudik atau tidak boleh mudik. Presiden apa pandangannya? Teman-teman wartawan kan mesti tanya. Presiden bagaimana? Kalau jubirnya tidak bicara atau tidak bisa bicara atau tidak tahu mau bicara apa, itu menjadi susah. Apalagi kalau tidak ada jubir. Persoalannya kalau tidak ada jubir adalah lama-lama tuntutan publik untuk presiden bicara pasti akan ada. Karena tidak puas hanya dengan pejabat-pejabat yang tidak jelas mewakili istana atau tidak. Maka kalau presiden bicara terus-menerus, dia bisa salah. Dan kalau presiden salah, siapa yang mau koreksi? Itulah pemimpin paling tinggi. Kalau ada jubir boleh salah. Dan kalau dia salah, ada yang koreksi presiden. Dan di situ persoalannya. Sehingga memang perlu ada jubir, tapi jubir perlu diberi kepercayaan. Tapi juga tentu saja untuk itu harus ada kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai jubir. Ini cukup satu pintu saja, satu orang atau memang beberapa orang? Memang harus ada satu. Kalau kami dulu ada dua, yaitu untuk dalam negeri saya, untuk luar negeri Bung Dino. Sehingga teman-teman wartawan, teman-teman publik kalau mau tahu tentang apa yang menjadi kebijakan presiden tentang satu hal, jelas kepada siapa bertanya. Dan kami siap selalu untuk menjelaskan. Kalaupun tidak tahu, kami bilang tidak tahu, tapi lalu tanya kepada presiden, setelah itu kemudian menjelaskan kepada publik. Tapi perlu setingkat menteri? Kalau kami tidak setingkat menteri, tetapi melekat dengan presiden. Staf khusus presiden sebenarnya. Ya. Tetapi yang penting adalah kepercayaan itu. Dan in the loop bahasa Inggrisnya. Selalu ada di pusat informasi sehingga saya bisa menjelaskan kepada Ini ada publik. yang lebih penting lagi Bung Andi, kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan kembali ke Bung Steve Mara yang ada di Papua. Kami ingin tahu pandangan Bung Steve Mara melihat bahwa saat ini kriteria apa yang dibutuhkan untuk menjadi jubir presiden versi Bung Steve Mara. Terima kasih Bang Andromeda. Posisi juru bicara ini kan sangat penting, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bang Andi dan juga Mbak Putri dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga harus diisi oleh orang yang tentunya berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi, agar segala program atau kebijakan yang dibuat oleh Presiden bisa tersampaikan dengan bahasa yang baik pada masyarakat. Karena bagaimana masyarakat merespon pernyataan istana, ini kan tergantung bagaimana juru bicara Presiden berbicara. Nah tentunya juru bicara Presiden ini juga yang bisa mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dengan kementerian lembaga terkait, agar yang disampaikan oleh istana juga tidak diterjemahkan berbeda oleh kementerian lembaga terkait, bahkan oleh masyarakat secara umum. Nah, presiden harus memilih orang yang tepat, karena menurut saya juru bicara ini kan dapat dikatakan sebagai penyambung lidah presiden. Sesuatu yang disampaikan oleh istana harus dikomunikasikan dengan baik oleh juru bicara. Nah, beberapa hal yang saya catat yang harus dimiliki oleh juru bicara yang nantinya akan dipilih atau oleh presiden sendiri adalah harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, kemudian harus memiliki kredibilitas dan konsistensi, memahami budaya, identitas, memahami sejarah, perspektif dan juga sistem sosial di Indonesia.
kemudian dapat membangun hubungan diplomasi yang baik dalam konteks diplomasi dalam negeri. Artinya saat ini pemerintah memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan luar negeri, tapi pemerintah kurang berdiplomasi dengan masyarakat sendiri. Makanya itu sebagai juru bicara harus memiliki diplomasi yang baik, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengerti apa yang disampaikan oleh istana, kemudian responsif dan tangguh. Komunikasi yang baik itu harus dijaga dan dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah kita bukan hanya menjadi juru bicara, tetapi diharapkan dapat menjadi pendengar juga. Harus tempel dengan presiden, harus kemanapun presiden pergi, agar apa yang disampaikan oleh presiden itu bisa terjemahkan oleh juru bicara, kemudian disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada kementerian lembaga terkait. Gitu, demikian Pak. Putri Komarudin, kita ingin dengar nih, jadi ke depan seperti apa nih masukan Anda supaya tidak terjadi lagi silang pendapat? Ya, sebenarnya yang paling penting dari segi strategi komunikasi publik yang tepat itu tentu ada alur koordinasi yang jelas gitu, dan mengacu pada sumber informasi yang terpercaya sehingga tidak ada lagi kesimpang siuran di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah. Dan bahasa dan kanal komunikasi yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik audiens, karena memang kelompok usia itu tidak bisa kita gunakan approach untuk one size fits all misalnya. Jadi untuk generasi milenial, untuk generasi Z tentu harus ada bahasa-bahasa tertentu yang digunakan, dan makanya kepenggunaan media sosial oleh pemerintah juga menjadi sangat penting, di mana harusnya pemerintah mempunyai satu akun terpusat yang menginformasikan seluruh kebijakan atau peraturan pemerintah lintas kementerian. Jadi dengan begitu kanal ini bisa kita jadikan acuan atau sumber referensi utama bagi masyarakat yang lengkap dan juga terkini dan juga paling akurat. Dan yang paling penting tentunya pemerintah juga harus bisa terus memberantas kabar bohong atau kabar hoax yang sekarang banyak sekali tersebar di antara masyarakat gitu. Dan ini juga berpotensi untuk memecah kesatuan kita di Republik Indonesia ini. Makanya mungkin sekalian menutup ya Mas. Oke. Saya sangat berharap nih Pak Presiden Jokowi juga melakukan penjaringan seluas-luasnya dan juga membuka kesempatan selebar-lebarnya agar setiap anak bangsa mempunyai peluang untuk bisa menjadi juru bicara dari Presiden Republik Indonesia. Jadi dengan penjaringan tersebut dilakukan seleksi terbuka secara ketat dan kompetitif untuk mengukur wawasan dan juga pengetahuan dari calon jubir tersebut. Jadi dari segi komunikasi publik, pengetahuan, tentu beliau ini harus mempunyai pengetahuan yang memadai sehingga kebijakan bisa diterjemahkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Paket lengkap ya, Bung Andi, silakan. Jadi memang perlu untuk Pak Jokowi, Presiden Jokowi segera menunjuk jubir. Karena dan rasanya banyak, terutama kalau bisa ya agak lebih mudah sedikit supaya karena kalangan milenial sekarang dan anak-anak muda lebih banyak sudah melek politik. Bisa dirangkul semua Bang. Bisa dirangkul, bisa. Kalau terlalu tua kan, apalagi masih sudah seumur saya misalnya, rasanya nggak nyambung dengan anak-anak muda itu. Juga masih seger Bang ini Bang. Nah, tapi kalau memang tidak mampu mencari sekarang, walaupun saya rasa ada dan pasti ada, ya yang ada di istana sekarang. Orang macam Mensescap misalnya Pak Pramono bisa merangkap. Cuma memang pasti akan berat sekali. Menjadi jubir itu sendiri tugasnya sudah susah, Seskap jadi susah. Jadi memang agak susah kalau dirangkap. Zaman Pak Harto dulu bisa, Pak Harmoko bisa menjadi merangkap atau Pak Murdiono merangkap jadi jubir. Tetapi zaman itu mungkin masih bisa. Sekarang kalau merangkap-rangkap jabatan rasanya akan susah. Tetapi kita lihat saja mudah-mudahan yang pas sehingga kita juga publik tahu Presiden pikirannya bagaimana. Nama siapa Bang yang ada di benak Anda? Saya nggak punya nama, nanti kasihan kalau saya kasih nama nanti malah nggak dipilih. Terima kasih banyak Bung Andi Malarangang, kemudian Bung Steve Mara dan juga Mbak Putri Komarudin sudah bergabung di Kabar Petang.